Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Praktikum Kimia Umum dari Prodi Pendidikan Fisika yang beranggotakan 5 orang. Saya Meftahuddin dengan NIM F10512110006. Saya Vera Efriani dengan NIM F10512111007. Saya Aulia Syura Lestari dengan NIM F10512111009. Dan saya Agustian dengan NIM F10512111010. Saya Alfia Damayanti dengan NIM F10512111011. Di sini kami akan melakukan praktikum kimia, yaitu destilasi dengan alat sederhana. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kardus bekas, botol aqua bekas yang sudah dipotong, botol kaca bekas, toples bekas, kaleng bekas, selang bekas, sumbu pel, termometer, lem lilin, gunting, paku, dan korek api. Adapun bahan yang digunakan yaitu es batu, air, dan spiritus. Pertama-tama akan dibuat alat pembakar spiritus sederhana yang akan digunakan untuk pemanasan pada proses destilasi. Caranya adalah lubangi tutup botol kaca menggunakan paku, masukkan sumbu pel ke dalam lubang tutup botol kaca. Selanjutnya, isi botol kaca dengan cairan spiritus. Kemudian, tutup kembali botol tersebut. Pembakar spiritus siap digunakan. Selanjutnya, membuat pengganti labu destilasi menggunakan kaleng bekas. Pertama-tama, buat 2 lubang pada tutup kaleng bekas menggunakan paku dan dibantu dengan gunting. Lubang yang dibuat ini nantinya akan dimasukkan selang dan termometer, sehingga harus disesuaikan ukurannya. Selanjutnya, nyalakan alat pembakar spiritus untuk memanaskan paku. Kemudian buat alat pengganti kondensor menggunakan toples plastik bekas, yaitu dengan melubangi bagian atas toples menggunakan paku yang dipanaskan sebagai tempat masuknya uap melalui selang. Lubangi juga bagian bawah selang sebagai tempat keluarnya hasil destilat. Toples plastik dapat menyimpan air dan es batu sehingga bisa digunakan sebagai pendingin yang nantinya akan mengubah uap menjadi cairan pada proses destilasi. Setelah itu, hubungkan kaleng bekas dengan toples plastik menggunakan selang bekas sebagai tempat yang bisa mengalirkan uap dan dihubungkan juga dengan botol aqua bekas untuk menampung hasil destilat yang keluar. Untuk lubang tempat selang diberikan lem lilin agar nantinya tidak bocor. Selanjutnya, merangkai alat destilasi. Perlu diperhatikan bahwa posisi selang harus diposisikan menurun agar uap dan hasil destilasi mudah untuk mengalir. Gunakan kardus sebagai tempat untuk menyangga alat-alat destilasi. Masukkan air dan spiritus sebagai bahan yang akan didestilasi ke dalam kaleng bekas dengan perbandingan 1:1. Masukkan es batu ke dalam toples plastik atau pengganti kondensor. Nyalakan
pembakar spiritus serta letakkan di bawah kaleng bekas untuk memulai proses destilasi. Gunakan termometer untuk mengamati suhu dalam proses destilasi sehingga suhu dapat dikontrol sesuai dengan suhu yang diinginkan agar diperoleh destilat murni. Pada proses destilasi ini, spiritus menguap terlebih dahulu karena mempunyai titik didih yang lebih rendah daripada air. Pada proses destilasi ini, spiritus menguap lebih dulu dan uapnya akan keluar melalui selang menuju ke kondensor. Dalam kondensor, dapat mengubah fase spiritus hasil pemisahan yang awalnya adalah uap akan berubah menjadi cair. Spiritus cair akan keluar melalui selang yang akan tertampung dalam botol aqua yang sudah dipotong tadi. Nah, spiritus cair inilah yang merupakan hasil destilat murni. Untuk menguji apakah destilat murni merupakan spiritus, bisa dilakukan dengan mencelupkan kapas pada hasil destilat yang keluar, kemudian dibakar. Jika kapas terbakar, artinya hasil destilat murni adalah spiritus yang berhasil dipisahkan dari air melalui proses destilasi. Sekian video percobaan destilasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.